Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Yang kali ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan, di zaman-zaman akhir, ada banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, memanggil nama Tuhan. Bahkan berseru dengan suara keras. Ya, jadi karena apa? Karena mereka merasa kenal dengan Tuhan, merasa berjasa kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan tadi ya, di akhir zaman itu banyak orang akan mengatakan aku sudah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan, bikin mujizat dan segala macam perbuatan yang luar biasa. Wah, itu kelihatannya kok sepertinya sudah hebat gitu ya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang dipastikan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hidup semaunya sendiri. Sekalipun dia melayani, kalau dia melayani untuk dirinya sendiri, ya melayani dalam pengertian cuma istilah saja. Ya, jadi itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu betul-betul bahwa kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan yang kita mau. Seringkali kita melayani ya semau kita. Ya menurut kita baik. Tapi belum tentu itu yang dikenan Tuhan. Bahkan kalau kita baca, loh kok bisa bikin mujizat? Kok bisa ngusir setan dan sebagainya. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia berkuasa. Jadi yang ini karena kuasa Tuhan sebetulnya. Tetapi kalau seseorang itu melakukan segala sesuatu bukan karena perintah Tuhan atau melakukan segala sesuatu hanya menuruti keinginan hatinya sendiri, ya mujizat terjadi. Masih ingat Musa? Ya Musa ini ketika dia marah, dia pukulkan batu dengan kerasnya. Sehingga akhirnya air keluar juga nggak? Keluar. Tapi Tuhan ya justru menegur Musa.
Ya, sehingga Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian karena ya dia mulai kehilangan kontrol diri. Jemaat dikasih Tuhan. Ya, jadi tolok ukurnya bukan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Artinya begini, bukan segala sesuatu yang kita kerjakan yang menurut kita itu baik, tetapi haruslah segala sesuatu kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Berkenan di mata Tuhan atau tidak. Itu takarannya. Jadi bukan sekedar aku sudah berbuat baik. Sekalipun kau bagi-bagi hartamu, bagi-bagi mungkin banyak menolong orang. Tetapi kalau kau melakukannya untuk dirimu sendiri supaya kau dipuji orang, disanjung orang, semua sia-sia. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah supaya hidup kita ini berkenan, supaya kita tidak ditolak Tuhan, supaya kita masuk kerajaan surga. Ya, di antaranya yang tidak boleh dilupakan adalah kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak hati kita sendiri. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan dengan memandang Tuhan. Apakah ini berkenan atau tidak? Ya, sekalipun baik menurut kita, belum tentu di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi patokannya adalah kehendak Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sesungguhnya hidup kita berkenan di hadapannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia pasti diterima Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Orang sudah melakukan banyak hal yang baik sekalipun, tetapi kalau tidak seperti yang Tuhan kehendaki, tidak seperti yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan berkata kepada orang itu, "Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, aku tidak mengenal engkau." Waduh, bagaimana supaya dikenal Tuhan? Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Maka Tuhan mengenal engkau. Dan engkau akan diberikan pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Tidak cukup kami hanya berseru, Tuhan, Tuhan. Tidak cukup dengan kami melakukan apa yang baik. Tetapi kami harus mendengarkan Engkau. Melakukan perintah-Mu. Melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tolong kami ya Roh Kudus supaya hidup kami berkenan dan kami melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan dalam pimpinan-Mu. Jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.